Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Rizky Zahra, dari program studi Manajemen Agribisnis Angkatan 58. Nah, di pertemuan 8 pengantar agribisnis ini, kita akan membahas materi mengenai risiko dan ketidakpastian. Lanjut aja ya. Dalam dunia usaha dikenal ada istilah risiko atau risk dan ketidakpastian atau uncertainty. Risiko dan ketidakpastian akan dihadapi pula oleh pelaku agribisnis. Salah satu akibat yang ditimbulkan dengan adanya risiko dan ketidakpastian adalah kebangkrutan. Nah, kita cari tahu dulu nih apa sih pengertian risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah kemungkinan kegagalan yang dapat diprediksi, di mana prediksi ini berasal dari pengalaman. Ketidakpastian adalah kemungkinan kegagalan yang tidak dapat diprediksikan. Lalu ada jenis-jenis risiko. Kondisi yang dapat meningkatkan terjadinya risiko atau hazard. Dibagi menjadi 3, yang pertama itu ada physical hazard, yang merupakan peluang terjadinya kerugian akibat kondisi fisik, seperti bangunan. Lalu yang kedua ada moral hazard, merupakan karakter diri, contohnya itu tidak kejujuran. Lalu yang ketiga ada legal hazard, merupakan sistem hukum atau peraturan, contohnya itu lemahnya undang-undang hak cipta di Indonesia. Jenis-jenis risiko. Klasifikasi risiko yang pertama itu ada risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko murni merupakan risiko yang hanya terdapat satu kemungkinan, rugi atau tidak. Contohnya, banjir lumpur PT Lapindo Berantas. Yang B ini ada risiko spekulatif, yang mana risiko yang terdapat dua kemungkinan, untung atau rugi. Contohnya investor saham, yang bisa saja investor tersebut bisa mengalami untung atau rugi. Jenis risiko yang kedua ini ada risiko mendasar dan risiko spesifik. Risiko mendasar adalah risiko yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Contohnya itu meningkatnya inflasi yang begitu cepat, sehingga terjadinya peningkatan pengangguran. Lalu risiko spesifik adalah risiko yang berpengaruh terhadap individu dalam jumlah kecil atau satu perusahaan dan tidak berpengaruh terhadap komunitas ekonomi secara menyeluruh. Contohnya itu sistem proteksi yang lemah dalam aktivitas suatu bank. Kerugian bank tersebut belum tentu dialami oleh bank lain. Lalu yang ketiga ada risiko perusahaan, meliputi semua kategori risiko umum, yaitu risiko murni, risiko spekulasi, risiko strategi, dan risiko operasional. Jadi apa sih risiko strategi itu? Risiko strategi adalah risiko yang timbul akibat ketidakpastian terhadap hasil yang diperoleh dari tujuan dan implementasi strategi yang telah dilakukan perusahaan. Contohnya memproduksi item produk baru yang tidak diterima pasar. Dan risiko operasional adalah risiko yang berasal dari aktivitas operasional organisasi perusahaan. Contohnya, taksi yang berumur tua itu akan kalah bersaing dengan taksi lain yang menggunakan model baru, sehingga perusahaan menderita kerugian. Nah, dalam agribisnis ini terdapat risiko. Risiko dalam agribisnis yang pertama adalah risiko produksi. Contohnya itu panen yang gagal, produksi yang rendah, serta mutu yang jelek. Sumber risiko itu berasal dari serangan hama dan penyakit tanaman, intensitas dan curah hujan yang tinggi, serta ketidakpastian input dan lain-lain. Risiko menurunnya kualitas produksi pada usaha agribisnis dapat ditanggulangi dengan menerapkan teknologi dan budidaya pasca panen yang tepat. Ada risiko pasar, di mana produk tidak dapat dijual karena ada ketidakpastian mutu dan harga. Adanya inflasi, banyaknya produk substitusi, banyaknya pesaing, dan lain-lain. Sehingga petani perlu mengelola usaha agar berkesinambungan. Risiko dalam agribisnis dapat ditanggulangi dengan beberapa cara. Yang pertama itu ada disertifikasi, integrasi vertikal, kontrak di muka, pasar masa depan atau future market, dan yang terakhir usaha perlindungan atau hedging. Penanggulangan risiko agribisnis yang pertama itu ada diversifikasi usaha atau enterprise diversification yang bergerak pada beberapa lini produk yang memiliki risiko yang berbeda, memungkinkan kerugian pada satu lini produk tertentu dan ditutupi dengan keuntungan pada lini produk yang lain. Dapat dilakukan dengan mengusahakan beberapa jenis tanaman. Dalam satu lahan itu bisa diusahakan ada tanaman kedelai, jagung, wortel, dan kubis. Lalu ada mengusahakan tanaman dan ternak, padi dan ayam, padi dan sapi, padi dan kambing, dan sebagainya. Lalu ada tanaman dan ikan.
padi dan e-commerce, seperti gambar di samping, yang biasa disebut minyak padi. Lalu ada ternak dan ikan, seperti ayam dan ikan nila. Penanggulangan risiko agribisnis yang kedua, yaitu ada integrasi vertikal. Integrasi vertikal dapat berupa diversifikasi usaha dalam suatu sistem komoditas atau melakukan kerjasama yang kuat dari penyedia input sampai dengan konsumen domestik maupun luar negeri. Integrasi vertikal ini dapat menjamin resiko kekurangan bahan baku pada industri pengolahan, lalu dapat menjamin pemasaran produk, lalu dapat melindungi diri dari perilaku pesaing yang membahayakan pelaksanaan usaha, dan melindungi diri dari permainan yang tidak adil dari pelaku bisnis dari level yang lain. Risiko biaya produksi yang tinggi dapat ditekan dengan penerapan teknologi produksi yang tepat, sehingga produktivitas dan efisiensi, sehingga usaha meningkat dan produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar. Misalnya penggunaan bioteknologi, peralatan mekanik, komputer, dan lain-lain. Penanggulangan risiko agribisnis yang ketiga itu ada kontrak dimuka atau forward contracting, di mana merupakan proses persetujuan pengiriman produk pada masa mendatang dengan harga yang ditetapkan sekarang. Contohnya, peternak broiler membuat persetujuan kontrak dengan perusahaan inti bahwa harga panen ayam akan dibeli Rp8.000 per kilogram. Penanggulangan risiko agribisnis yang keempat ini ada futures market, di mana futures market tidak terkait dengan komoditas secara langsung atau secara fisik, karena yang diperdagangkan hanya janji-janji berupa kontrak pengiriman komoditas pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Contohnya, pedagang menjual kontrak kapas dengan jumlah dan harga tertentu pada pembeli pada periode waktu tertentu. Lalu pedagang bisa membeli kapas tersebut sesuai kesepakatan dengan penjual karena diperkirakan harga akan naik. Lalu penanggulangan risiko agribisnis yang kelima ada usaha perlindungan atau hedging, di mana hedging merupakan usaha perlindungan risiko transaksi dalam cash market dengan forward contracting yang menggunakan future market, yang merupakan sarana untuk mentransfer risiko dan memupuk keuntungan, dan bertujuan untuk melakukan proteksi akibat risiko pergerakan harga yang dapat merugikan. Untuk ketidakpastian itu ada kebakaran, di mana kebakaran ini tidak dapat diprediksikan. Banjir merupakan contoh ketidakpastian yang tidak dapat diprediksikan juga. Latihan soal 1. Risiko yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan adalah risiko, masih ingat gak ya yang tadi aku jelasin? A, ada risiko murni, B, risiko spekulasi, C, risiko spesifik, D, risiko mendasar. Apa ya kira-kira? Yo. Nah, benar. Jawabannya itu D, risiko mendasar. Contoh dari risiko mendasar ini, meningkatnya inflasi begitu cepat, sehingga terjadinya peningkatan pengangguran. Latihan soal 2. Risiko dalam agribisnis yang terjadi karena panen yang gagal, produksi yang rendah, serta mutu yang jelek. A, risiko perusahaan, B, risiko produksi, C, risiko pasar, D, risiko kebijakan pemerintah. Emang ada ya? Oke, jawabannya itu B, risiko produksi. Contoh risiko produksi itu karena memang panen yang gagal, produksi yang rendah, serta mutu yang jelek. Kalau risiko mendasar adalah risiko yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Contohnya adanya inflasi. Kalau risiko pasar adalah risiko terjadi karena ketidakpastian mutu dan harga, inflasi, produk substitusi, dan banyaknya pesaing. Latihan soal 3. Yang tidak termasuk cara menanggulangi risiko pasar adalah banget nih. A, diversifikasi, B, integrasi vertikal, C, futures market, D, usaha perlindungan, E, pengembangan pedesaan. Ya, nggak mungkin dong salah ya kalau nyimak tadi. Jawaban itu E. Kalau pengembangan pedesaan ini nggak ada hubungannya sama cara penanggulangan risiko pasar atau hubungannya dengan agribisnis atau bisnis yang ada hubungannya. Jadi jawaban itu yang kecuali adalah E, teman-teman. Latihan soal 4.
Risiko dalam agribisnis yang tidak terkait dengan komoditas secara langsung atau secara fisik, karena yang diperdagangkan hanya janji-janji berupa kontrak pengiriman komoditas pada tanggal tertentu di masa yang akan datang adalah, kalau tadi nyimak pasti bakal bener dong jawabannya. Jawaban yang tepat itu C, futures market. Contoh dari futures market adalah pasar tempat jual beli komoditas, mata uang asing, dan surat berharga yang penyerahannya dilakukan pada waktu mendatang sesuai kesepakatan yang sudah ditentuin. Latihan soal kelima yang tidak termasuk faktor risiko dalam agribisnis adalah A. Meningkatnya tingkat kematian ayam broiler. B. Ketidakkeragaman harga yang diterima petani dan yang harus dibayarkan untuk input produksi. C. Pengeluaran untuk biaya tunai semakin tinggi. D. Pembiayaan akses sumber-sumber tersedia. Jawaban yang tepat itu yang D. Pembiayaan akses sumber-sumber tersedia. Karena pembiayaan akses sumber-sumber tersedia ini bukan termasuk faktor risiko dalam agribisnis. Ini termasuk kekuatan dari usaha kecil menengah agribisnis. Cukup sekian pertemuan kita pada pertemuan 8 ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.